Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start our learning this evening by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kembali ke topik malam hari ini, yakni simple, compound, and complex. Tulis judulnya simple, compound, and complex. Dalam bahasa Inggris, kalimat itu dibagi menjadi tiga. Ya, secara general ya, kalau kita menelusuri secara general, kalimat dalam bahasa Inggris itu ada tiga pembagian. Yang pertama apa? Simple. Yang kedua compound, dan juga complex. Simple di sini artinya apa? Tidak diikuti oleh conjunction, tidak diikuti oleh kata penghubung yang lain lah ya. Nah, seperti kemarin kalau kalian masih ingat fun boys, nah tidak diikuti oleh which, where, 5W 1H ya, tidak, ataupun tidak diikuti oleh coordinate conjunction fun boys, for, and, not, but, so, yet. Nah itu simple. Kalau compound itu kalimat yang diikuti oleh fun boys kemarin ya, for, and, not, yet, so. Nah itu. Dan juga kalau masih ingat not only but also, ya kan, either, not, neither, not. Apa lagi kemarin? Ini masih nyambung ya dengan materi kemarin, jadi jangan sampai dilupa. Apalagi? But not only but also, terus? Both and. Nah itu maksudnya compound. Kalau complex sentence, ini kalimat ya ini yang tadi kita jelaskan ini. Kalimat yang terdiri dari dependent dan independent clause plus ada conjunction 5W 1H. Untuk penjelasan simpelnya sih seperti itu. Kalau kita baca ini mah bahasa Inggris semua ya. Kalian nulis sepahaman aja. Jadi jangan letterlock ya dengan apa yang saya jelaskan. Jika kalian punya definisi yang lain boleh ditulis. Yang lain tadi saya jelaskan secara random talking. Untuk kompleks ini kalimat yang terdiri dari dependent dan independent clause plus ada conjunction 5W 1H. Nah, itu. Kalau yang compound itu kalimat yang terdiri dari dependent dan independent clause, cuma diikuti oleh fun boys, for, and ya, diikuti oleh coordinate conjunction dan correlative conjunction kemarin. Not only but also. Kalau simple, nah itu simple berarti tanpa ada embel-embel, ada apa namanya conjunction, 5W 1H dan sebagainya. Karena mahasiswa dituntut memang harus punya definisi sendiri ya. Kalau kalian masih SMA ya biasanya gurunya ngikuti ya. Nah ini kita arahkan biar kalian punya penjelasan dan juga definisi sendiri. Before we begin, there are few terms that need to be defined. Sebelum kita masuk, coba ini ada beberapa penjelasan yang perlu kita pahami ya. Yang pertama noun, verb, kemudian subject, clause, independent clause, dependent clause, coordinate conjunction, sama subordinating conjunction. Oke. Ini istilah yang perlu harus kalian pahami untuk mengetahui ini tipe simple, ini tipe compound atau kompleks. Yang pertama noun. Noun itu apa sih noun? Kata benda. Ya, kata benda yang menunjukkan a person, place, thing, or idea. Yang menunjukkan orang, tempat, benda atau ide. Contohnya dog, school, rubber ducky. Nah ini masuk apa namanya tinggal.
Semua kata benda, meja, papan tulis, pena, kipas, tembok, rumah dan sebagainya. Kalau verb jelas, ya. Ini menunjukkan sebuah peristiwa atau action, ya. Kejadian, menunjukkan action or state of being. Ya. Jump, fell, ride, talk, stand, look, wait, yang lain mungkin write, read dan sebagainya. Subjek ini jelas. Subjek sudah tahu semuanya. Nah, sekarang yang klausa. Klausa ini kemarin apa klausa? Klausa itu a structure that has a subject and verb. Jadi susunan yang minimal terdiri dari subjek dan juga verb. Oke, kita kerja. Contohnya the yellow puppy bark. Ya, anjing kuning menggonggong. Ini susunannya kan ada subjek dan juga verb. Sudah lengkap susunannya ini. The yellow puppy bark. Beda lagi dengan independent clause. Ya, ini harus tahu apa sih bedanya independent dan juga dependent. Kalau ada independent berarti itu berdiri sendiri, independent. Ada yang punya istilah mungkin independent woman, ya. Ini wanita yang mandiri, ya. Bukan wanita yang berdiri sendiri. Mau ngapain? Dependent clause, ya ini dependent clause ini yang tidak bisa berdiri sendiri alias dia membutuhkan induk kalimat. Kalau independent clause itu anak kalimat, ya kan? Kalau Indonesianya kan seperti itu ya. Kalau dependent clause itu induk kalimat. Oke. Contohnya kita langsung contoh aja. The yellow puppy barked at black cat. Oke. Ini ada dua kalimat. The yellow puppy barked at a black cat. Ini satu kalimat ya, masih satu kalimat. Ini ada subjeknya, bark ini verbnya, at black cat ini objeknya. Ini berdiri sendiri tanpa harus bantuan ini. Beda lagi dengan yang when the yellow puppy barked. Ini kayak masih nanggung ya. Ketika anjing kuning menggonggong, kok tiba-tiba muncul kalimat ketika anjing kuning menggonggong. Ini kan berarti butuh penjelas atau induk kalimatnya. Ini yang dinamakan dependent clause atau anak kalimat. Kalau coordinating conjunction ini ada and-nya. Kalau kalian lihat di sini ada and. Ya. And ini sebagai conjunction yang menghubungkan dua kalimat. The yellow puppy barked, kemudian ada the black cat jumped. Kalau subordinating conjunction, ya, ini beda dengan coordinating conjunction. Kalau coordinating conjunction itu ciri-cirinya adalah fun boys, ya, for, and, but, conjunction itu semua. Tapi kalau subordinating conjunction itu ada after, before, when, while, whereas, although, ya, even though dan sebagainya. Itu banyak sekali itu. Kata sambung yang selain fun boys itu pasti subordinating conjunction. Oke. Sekarang kita masuk ke simple sentence. Sebenarnya simple sekali kalau misalnya simple sentence. Oke, coba baca ini. Some like to study in the morning. Terus yang kedua, broke. Oke, yang ketiga, oke, itu apa itu? Nama speed. Speed itu meludah dan lambat. Intinya apa? Kalau kalian mungkin membaca ini agak ribet ya, saya jelaskan simpel aja. Simple sentence itu hanya memiliki satu independent clause. Satu independent clause. Independent clause tadi apa? Induk kalimat. Kalau independent clause berarti harus ada subjek dan juga verbnya. Ya. Subjek dan juga verbnya. Udah, itu simple. I sit down. You write a letter. You speak English. Nah, itu kan ada subjek dan juga verbnya. Oke, itu udah cukup untuk memasukkan simple sentence.
Yang kedua compound sentence. Nah, itu kan ini ada for, and, not, but, or, yet, so. Jikalau kalian menemukan salah satu dari conjunction ini, entah itu for, and, not, but, or, yet, so, itu pasti compound sentence. Contohnya apa? I tried to speak Spanish, and my friend tried to speak English. Ya, ini ada semacam dua kalimat yang imbang ya, sama-sama memiliki kata kerja yang sama, yakni speak, cuma beda di subjeknya. Subjeknya I, yang kedua my friend. Jadi intinya kalau ada and, dan juga yang lainnya ya. Alexandro played football, so Maria went shopping. Sekarang complex sentence. Nah ini complex sentence ini yang level kalimat yang paling tinggi ya, karena terdiri dari dependent clause dan juga independent. Ini kalian paling baca, a complex sentence has one independent clause and satu atau dua dependent clause. Nah ini sering kali muncul di soal TOEFL biasanya, atau IELTS atau TOEFL IBT. Nah, semua soal itu yang di TOEFL ataupun IELTS pasti terdiri dari complex sentence. Jarang sekali kalau simple atau compound sentence. A complex sentence always has a subordinating conjunction. Pasti ya, dalam complex sentence itu selalu pasti memiliki subordinating conjunction, kata penghubung. Ya, contohnya because, since, after, although, when, while, whereas, even though, dan sebagainya. Or a pronoun. Nah, atau pronoun ini bisa dikatakan sebagai ya ini conjunction yang who, which, where, why, that, when. Nah, itu semua. Intinya, jikalau kalian menemukan kalimat yang ada ini because, since, after, why, where, who, which, nah, itu semua itu pasti complex sentence. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Contohnya ini, when he handed in his homework, he forgot to give the teacher the last page. Artinya apa? Ketika he handed his homework itu memberikan ya. Ketika dia menyerahkan atau mengumpulkan PR-nya, dia lupa memberikan gurunya the last page, halaman yang terakhir. Nah ini maksudnya halaman terakhir ada nama dan juga keterangan name-nya atau apa gitu. Atau yang contoh kedua, the teacher returned the homework after she noticed the error. Guru mengembalikan PR setelah dia menyadari kesalahan. Dari kalimat ini, the teacher returned the homework after she noticed the error. Mana yang dependent dan mana yang independent sekarang? Dependent dulu, mana dependent? Dependentnya mana dari kalimat ini? Oke, dihitungnya dari sini. After she noticed the error. Kalau independent berarti? Contoh yang ketiga, mana yang independent, mana yang dependent? Independennya mana? Bahasanya gimana? Student apa student? Student. Student. Haram hukumnya student. Haramkan ya. Ada fatwanya loh, fatwa. Students are studying itu termasuk independent. Kalau because bla bla bla
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya cukup pemahaman ya. Jadi simple, compound sama kompleks ini kalau sudah mempelajari relative clause ini ya minimal kita tahu lah ya. Seharusnya kalau materinya tuh urutannya sih harus jelas, kita menjelaskan simple, compound sama kompleks, baru relative clause. Jadi intinya kalau compound, kompleks dan simple itu memang harus kita identifikasi dengan beberapa trik tadi ya, atau penanda. Jika ada conjunction-nya, ada fun voice-nya, atau mungkin tidak ada conjunction, hanya satu subjek, satu verb, itu simple. Dan ini seringkali ada dan masuk di soal TOEFL ataupun IELTS. Bahkan ada soal TOEFL itu simple sentence saja itu ada 3 baris. Itu padahal simple ya. Itu gimana caranya? Itu ada simple. Nah itu harus benar-benar diidentifikasi. Karena pada umumnya, jika lo mau mengerjakan soal TOEFL, ini salah satu strategi juga harus tahu mana yang simple, mana yang compound, dan mana yang kompleks. Itu salah satu kuncinya untuk mengerjakan soal TOEFL. Okay, so that's all about this topic, simple, compound, and complex. See you next time. See you next week, inshallah. And the last I would like to say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.